Halo guys, welcome back to my channel. Jadi hari ini kita akan coba membahas dan belajar bersama mengenai materi English Reading Comprehensions. Dan kita udah dibantu sama Coach Fauji. Beliau udah merangkum. Beliau bilang kurang lebih ada 9 jenis soal untuk Reading Comprehensions ini. Let's go, kita langsung aja belajar. Ini soal yang pertama, reference word. Kita baca dulu ya. Aku juga baru-baru baca nih. Gedein deh biar sama-sama lihat. Reference word, kata dalam bacaan yang menunjuk kepada kata atau frasa yang disebutkan sebelumnya. Reference word juga menolong kita agar lebih mudah mengerti isi bacaan. Contohnya reference word: it, they, he, she, this, that, this, those. Oke. Contoh pertanyaannya, the word it in line 2 refers to. Nah, kalau di contoh yang sebelah kiri ini kita lihat, kita baca kalimat ini deh. When these early migrants arrived in North America, they found woods and plains dominated by 3 types of American mammoth. Ini kan ada reference word they. Day-nya sini siapa? Maksudnya dia ini siapa? Kalau kita baca buku panduannya tadi, soal seperti ini menanyakan kata reference word pada kalimat sebelumnya. Jadi intinya reference word itu mengacu ke kalimat sebelumnya. Kalimat sebelum day apa? Nah, kalian pasti ketemu jawabannya di sini. Jawabannya apa? All immigrant. Let's go. Ini ada trik lagi kalau kalian pusing, lihat aja kata di isiannya ya, A, B, C, D. Trik simpel berguna. Jadi kalau udah stuck atau bingung jawab apa, kalian bisa masukin pilihan A, B, C, D-nya untuk masuk ke dalam kalimat tersebut menggantikan it. Nanti kan ada pilihannya tuh, bisa jadi migrant, bisa jadi human, bisa jadi mammoth, bisa jadi American people gitu. Langsung aja ke soal jenis kedua, looking for specific information. Ini tipe soal yang menanyakan pada baris berapa informasi tertulis dalam bacaan. Intinya adalah akan ada pertanyaan, pada baris keberapa si penulis menyebutkan tentang bla bla bla. Mungkin contohnya di sini, pada baris keberapa para imigran tiba di North America. Baris keberapa? Hitung aja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aku nggak tahu sih ini benar atau enggak. Kalau kalian mendapatkan gimana? Kalau aku biasa ngitungnya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, itu ya. Lanjut ke soal jenis yang ketiga, guessing word meaning, menebak arti kata. Jadi triknya adalah sebaiknya kita memperkaya vocabulary kita dengan banyak membaca. Jika kata tersebut tidak familiar, maka kita bisa melihat tanda-tanda di sekitar kata tersebut. Contoh, aurora have variety of colors, bla 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 bla. Jadi aurora punya beragam banyak warna, dari yang warna A, B, C, D, dan E. Jadi, nah contoh soalnya gini. Contoh soal, the word is close in meaning to. Nah, jadi pertanyaan mengacu ke arti terdekat atau yang berkenaan dengan eri. Nah, ini sebenarnya bisa dipakai trik yang ini. Kalau udah stuck bingung jawab apa, kalian bisa masukin pilihan ABCD-nya untuk masuk kalimat tersebut. Kira-kira apa yang cocok? Kemudian contoh soal yang keempat dan kelima, beliau gabung karena saling berkaitan. Finding specific information and identifying information. Jadi finding specific information adalah menemukan informasi yang spesifik. Kita akan menjawab why, which, and how. Jadi pertanyaannya itu biasa 3, why, which, and how. Ringkasnya adalah kita membaca soal dan menemukan keywordnya, kemudian mencarinya di dalam bacaan yang tersedia. Kita membaca soal dan menemukan keywordnya,
kemudian mencari dalam bacaan yang tersedia. Jadi untuk finding specific information dan di reading secara umum, secara general itu kalau bisa baca soalnya dulu, baru baca ceritanya. Oke, identifying information, mengidentifikasi informasi. Informasi di sini adalah info yang tidak disebutkan di bacaan atau yang tidak benar menurut bacaan tersebut. Sebaiknya baca sekelas bacaan yang tersedia untuk pilihan mana jawaban yang benar. Contoh mana sih yang tidak benar ya? Oke. Nah, nih. Which of the following is not true about prehistoric humans at the time of the mammal extinction? Jadi di antara keempat pilihan jawaban ini mana sih yang nggak benar, yang nggak sesuai dengan artikel yang ada di atas? Finding specific information. Jadi strategi yang pertama adalah kamu harus mencari dan mengidentifikasi lokasi dari keyword yang ditanyakan dalam factual question pada soal tersebut. Setelah itu fokuskan pikiran kamu hanya untuk pada bagian dari teks yang ada di dalam keyword tersebut. Dengan kata lain, jangan membaca bagian teks lainnya yang tidak ada kaitan dengan keyword pertanyaan tersebut. Temukan sebuah gagasan pokok yang serupa yang berkaitan dengan keyword untuk menjawab soal tersebut. Lalu pahami informasi dari bagian tersebut yang berkaitan dengan keyword. Perhatikan option dari soal lalu pilih jawaban yang paling sesuai dengan listed dari informasi yang ada di keyword untuk menjawab soal tersebut. Jadi maksudnya tadi yang seperti aku bilang, perhatikan dulu pilihan jawabannya. Contoh soal selanjutnya adalah finding the main idea and predicting the continuation of the paragraph. Finding main idea adalah menemukan ide utama, membahas 3 hal biasanya. Yang pertama membahas topik, apa yang bacaan tersebut diskusikan. Yang kedua the title, menggambarkan semua bacaan yang tersedia. Dan ketiga main idea of the passage. Yang kedua atau dalam kalimat kedua dari paragraf masing-masing. Dan ini contoh pertanyaannya. What is the main idea of the blah blah blah? What does the blah blah blah? What is the topic? What is the best title? Contoh soal selanjutnya dari coach kita itu making inference dan identifying the author purpose. Making inference and identifying the author purpose. Making inference adalah membuat kesimpulan dari apa yang tidak dinyatakan sehingga kita harus mencari fakta yang ada dalam bacaan. Kemudian membuat kesimpulan. Lanjut, identifying the author's purpose adalah mengidentifikasi tujuan si penulis membuat bacaan itu. Oke, jenis author purpose: to describe, to give reasons, to provide examples, to explain, to compare. Contoh pertanyaannya, what is the author's purpose in writing the passage? What is the author's purpose in first paragraph? Jadi intinya dalam bacaan kita harus memahami tujuan si penulis dengan fokus pada kalimat yang tersedia sehingga pemahaman menyeluruh bisa diketahui. Pada bab ini menjadi hal yang sedikit lebih sulit dan pemahaman bacaan karena terkadang keyword yang ada akan lebih tersembunyi. Oke, langsung aja kita belajar bersama. Contoh soal yang sesungguhnya. Gimana sih ngecilinnya ya? Oke, kelihatan ya. Oke, kita let's go langsung praktek. What is the main topic? Oke, langsung aja soalnya dan lihat pilihannya apa. Topik dari artikel ini adalah the early history of jazz, the music award. Nah, aku sih ini. Milihnya gimana? Oh, gini aja deh. Oh, benar. Berarti tentang sejarah awal dari jazz. Lanjut, the word idiom in line 3. Nah, the word idiom in line 3.
1, 2, 3. Just before the remote, a number of white musicians come to Chicago for playing in an idiom they had learned from black, in that city. Jadi mereka datang dari Chicago ke New Orleans untuk bermain, tapi sebelumnya mereka udah belajar dari teman-teman mereka dari Afrika. In an idiom, jadi kayak style deh kayaknya. Oke, lanjut, let's go. Langsung baca soalnya. The musicians who made the earliest jazz recording were originally from. Oke, jadi jazz original dari mana? Mereka datang dari Chicago. Mereka datang ke Chicago dari New Orleans. Jadi original tuh kayak ya asalnya dari mana? Ya New Orleans lah. Kan mereka orang Chicago belajar dari New Orleans. Lanjut, jawabannya A. Oke, bener. Let's go. When was the first important recording by black jazz musicians made? The first important recording. Lanjut, langsung cari. Five of them, they moved in New York in 1911. Kok 17 they record first. Oke, dia ngerekam fonograf, nggak tahu siapa. Fonograf mungkin kayak piringan hitam itu. Tapi yang the first importantnya nih, hati-hati. Nah, jadi triknya kalau memang di sini pilihannya ada tahun, langsung cari aja tahun, langsung baca kalimat di sekitar tahun tersebut. The first important recording by black musician was made in Chicago in 1923. Jawabannya B. Let's go. According to Louis Armstrong was member of which of the following? Nah, jadi kalian diminta menjelaskan Louis Armstrong ini seperti apa yang dia maksud. Louis Armstrong, langsung cari Louis Armstrong. Where are you, Louis Armstrong? Oh my god, this is Louis Armstrong. Armstrong dynamic trumpet style became famous worldwide. Other band members had played in fact memorable bands which travel up and down in Mississippi. Siapa original band? Oh ini loh, King Oliver Creole Jazz Band. Oke, jawabannya C, bener. Let's go. The word steady in line 30 is close meaning into steady steady kayak statis, dinamis, basic, constant. Nah, kalau kalian bingung kan tadi triknya, kalau bingung ya udah coba masukin konstan ke steady, konstan com, basic com. Kalau basic kan enggak sih kayaknya. Argan, penting, happy. Nah, jadi pilihannya antara konstan dan happy. Kalau aku sih, kalau steady ini kayak stabil ya, mungkin stabil lebih ke A. Oke, lanjut, let's go everybody. Oke, bahaskan artikel tersebut. Which of the following instrument help provide the beat? Jadi yang menolong Dixieland Jazz ini kayak semacam alat bantu tambahannya. Kan ada trompet, klarinet tadi. Terus dibantu sama alat musik apa? Langsung kita cari di sini. Include a complex interweaving of melodic lines among the cornet or trumpet. Oke, ini langsung ada nih trompet. Bukan, ini kan alat utama ya. Nah, ini yang sebagai alat bantunya. Piano, bass, and drum. Jawabannya adalah piano. Ya enggak sih? Oke, let's go. Duke Ellington, ketahuan. Duke Ellington is given as an example of a band leader who. Langsung cari
Keywordnya Duke Ellington. Nah ini Duke Ellington. Improvisation was an indispensable element given band leaders such as Duke Ellington. Oke, jadi Duke Ellington ini semacam pionir untuk menulis arrangement musik. Kalian udah lihat sendiri kalian. Let's go. Oke, lanjut. At would be list ini kayak it's not true juga. Not true list. Oke, list itu mirip-mirip sama not true. Jadi yang hampir nggak benar. Kalau not true itu benar-benar tidak benar. Oke, kompleks, iya benar. Jazz itu kompleks benar. Ritme dan melodi benar. Nah, ini highly improvisational. Highly improvisational. I'm improvisational. Bener nih. Kan tadi beliau dari Duke Ellington bilang mereka boleh bebas berimprovisasi ketika bermain sendirian. Jadi jawabannya yang paling tidak benar adalah D. Oke, let's go. According the article, who were the siapa itu Wolverine? Langsung cari Wolverine. Where are you Wolverine? Nah. Si Wolverine. Oke. Wolverine siapa sih? Small band, small group. Oke. Jadi triknya itu yang sebelum kata Wolverine ya. Jawabannya itu di sini. Biasanya kayak gitu. Small group deh. Oke, let's go. The paragraph up following this one most likely deals with apa ya? Swing era nggak disebutkan sama sekali. The music of small band nggak ada. Kan tentang jazz. Other forms of music popular in 1920. 1920 mana sih? Nggak terlalu jauh deh kayaknya. Ini deh. C. Salah. Oke, salah gue guys. Swing era. Nah, aku juga berarti kelamaan aku di sini nih. Nanti aku belajar lagi. The word outstanding. Oke, habis. Oke, itu aja untuk reading comprehensions. Aku kasih link soalnya dan link PDF materi dari Coach Fauji. Terima kasih udah nonton dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you so much.